One, two, three, start. Di video kali ini kita akan membahas lebih dalam terkait dengan 3 detik pertama yang menentukan, terutama yang menentukan agar target audiens teman-teman, target teman-teman tetap mengkonsumsi dan juga menikmati konten yang teman-teman sekeluarkan untuk kebutuhan inisiatif digital marketing. Jadi di dunia marketing, especially dunia digital marketing gitu ya, ada hukum 3 detik pertama. Itu adalah di mana 3 detik yang dibutuhkan untuk membuat target mereka tertarik dan juga 3 detik untuk selalu diingat. Poinnya itu sebenarnya apa? Poinnya adalah dengan keadaan dunia sekarang yang mana platform digital lebih banyak, konten yang beriklan juga makin banyak gitu ya, karena tiap orang kan produce konten sendiri gitu ya. Attention span dari target market kita itu akan makin pendek, makin mengecil, sehingga first impression bakal makin penting. Sehingga kata-kata first impression ini kemudian disebut sebagai 3-second rule, di mana first impression which is within that kind of 3-second interaction itu akan menentukan apakah konten kita itu berhasil menarik perhatian orang atau tidak gitu. Kemudian orang-orang akan banyak bertanya, sebenarnya frameworknya seperti apa sih untuk bisa bikin orang-orang itu kehook gitu ya di 3 detik awal konten kita dimulai gitu. Yang pertama adalah kita sebagai seorang digital marketers, baik itu konten marketing, performance marketing dan sebagainya, kita harus mencoba untuk membuka sesuatu itu dengan cara yang wow. Nah, di sini Tokopedia menunjukkan cara wow-nya itu dengan cukup baik. Kita lihat ya. Aduh Panci, mana yang lebih panas? Kita buktikan. Kita isi dulu nih. Oke, tadi itu mereka memulai dengan kata-kata adu panci dan kemudian benar-benar ngadu pancinya, dan juga ada kata-kata soimah dengan gas dan juga menggunakan topi tabung gas. Itu udah wow tuh di awal-awal, sehingga orang akan menarik dengan visualnya gitu ya. Ada soimah pakai topi tabung gas dan juga dengan abang-abangnya, dan juga orang akan tertarik dengan suaranya yang wow gitu, karena kan ada kata-kata gas gitu kan. Nah, itulah contoh dari framework pertama ini, di mana kita harus membuka dengan sesuatu yang wow. Aduh Panci, mana yang lebih panas? Kita aduh Panci. Nah, kemudian cara yang kedua adalah kita harus membuat konten kita tuh berbeda. Berbeda tuh udah dari awal gitu. Jadi di awal-awal tuh udah langsung nunjukin bahwa konten kita tuh berbeda. Kita kan coba contoh dengan Coca-Cola Masterpiece yang I think tahun lalu itu sempat rame gitu ya. Gimana perbedaannya gitu ya? Kalau misalkan yang saya lihat di awal itu adalah saya jadi nyaru apakah ini perbedaan yang saya rasakan gitu ketika pertama ngeliat ini gitu. Itu adalah ini tuh sebuah karya animasi atau gimana ya? Karena ketika di awal tadi itu seolah-olah yang masuk itu adalah animasi, tapi entah kenapa bisa ngeblend dengan orang-orang yang real. Apakah orang-orang real yang juga AI atau gimana gitu? Itu yang menurut saya berbeda. Yang waktu saya melihat ini di awal itu saya langsung kayak, ini tuh ada AI-nya atau gimana ya gitu. Sehingga orang bakal mikir, karena ini cukup berbeda, dan iklan ini kalau misalnya dilihat sampai akhir lagi gitu kan, dia berhasil mempertahankan perhatian orang. Kenapa? Karena iklannya adalah iklan pertama yang secara global disampaikan bahwa ini adalah iklan dengan bantuan AI gitu ya, yang dibikin oleh sebuah brand yang cukup besar, itu Coca-Cola gitu kan, dan mereka juga meng-highlight masterpiece dari seniman-seniman besar dari masa lampau. Dan itu mereka kemudian membuat seolah-olah karya-karya seni mereka tuh hidup gitu. Dan itu yang bikin orang kayak tetap terpaku dan juga attention-nya ke sana. Nah, di sini adalah contoh dari framework kedua, itu kita harus membuat konten itu cukup berbeda dibandingkan yang lain. Framework yang ketiga adalah pakai angka ringan tapi menakjubkan. Di Indonesia sering banget nih dulu ada kayak 9 dari 10 orang berkata dan lain sebagainya. Tapi emang itu secara psikologis tuh bikin orang tertarik gitu. Contohnya kayak gini aja, di awal-awal dikasih tahu kayak 50% lebih jumbo gitu kan, kayak ini menarik nih. Harusnya bisa lebih hemat guanya gitu. Nah, ini adalah framework yang ketiga, menggunakan angka yang gampang dimengerti, yang ringan tapi orang kayak takjub gitu.
Yang keempat adalah kita harus tahan logo-logo atau apa namanya, atau mention mereknya gitu loh. Maksudnya tahan itu adalah jangan sampai di awal-awal itu kita udah ngasih tahu bahwa ini iklan. Kenapa? Karena kalau misalnya di awal kita udah ngasih tahu itu adalah sebuah iklan, maka orang akan malas duluan, aja di iklan udahlah. Kenapa? Karena orang-orang itu udah secara psikologis udah ada tertanam di benaknya bahwa kalau itu iklan ya udah, berarti yang lain-lainnya itu udah nggak perlu dipikirin lagi, nggak perlu dengar lagi kontennya gitu. Karena pasti ujungnya itu jualan gitu loh. Contohnya itu kayak Dollar Shave Club, di mana logo itu baru dia munculin itu di akhir video banget gitu loh. Sehingga orang itu fokus aja dari awal sampai akhir dia ngomongin apa sih, karena di belakangnya baru iklan. Gitu. Dan yang terakhir adalah kita juga harus bisa di awal-awal itu ngasih tahu kenapa nih orang yang nontonnya harus peduli gitu loh. Kayak contohnya kayak ini Nivea kalau nggak salah deh. Ini tuh dia di awal video langsung nunjukin bahwa oh problemnya itu lah orang yang keringat banyak kerbau gitu. Nah berarti ini nunjukin bahwa oh kalau kita adalah orang-orang yang suka keringetan gitu kan, mungkin ini adalah buat kita gitu. Makanya kita kan kemudian dengerin lagi mereka jualan apa sih, solusi mereka apa, kayak gitu. Nah, itu adalah 5 framework yang teman-teman harus pahami dan juga harus coba untuk diaplikasikan untuk bisa memastikan bahwa target audience teman-teman udah ke hook atau udah terkunci perhatiannya di 3 detik awal. Stop.